perusahaan. Model tersebut adalah SECI Model of Knowledge Dimensions. Model ini diciptakan pertama kali oleh Kojiro Nonaka dan Hirotaka Takuchi pada tahun 1995. Sebelumnya saya akan jelaskan singkat apa itu tacit knowledge dan explicit knowledge. Tacit knowledge adalah pengetahuan yang masih ada di dalam pikiran manusia, sedangkan explicit knowledge adalah pengetahuan yang sudah terdokumentasi sehingga dapat diakses oleh siapapun. Model SECI ini menggambarkan bagaimana tacit knowledge berubah menjadi explicit knowledge sehingga dapat dituangkan ke dalam pengetahuan perusahaan. SECI sendiri diambil dari 4 huruf depan dimensi pengetahuan, yaitu socialization, externalization, combination, dan internalization. Mari kita bahas keempat dimensi tersebut. Yang pertama yaitu socialization, perpindahan dari tacit knowledge ke tacit knowledge lain. Tahap ini bentuknya seperti interaksi sosial, termasuk berbagi pengalaman atau sesi sharing. Tacit knowledge tidak mudah terdeteksi dan sulit untuk mendokumentasikannya sehingga hanya dapat diperoleh melalui berbagi pengalaman. Proses ini biasanya terdapat pada meeting atau brainstorming. Contohnya, beberapa perusahaan membudayakan kegiatan breakfast meeting. Hal ini menjadi kesempatan yang sangat baik untuk sharing satu dengan yang lain. Atasan dan bawahan lebih mudah membaur dan suasana lebih cair sehingga memperlancar perpindahan pengetahuan. Yang kedua yaitu externalization, perpindahan dari tacit knowledge ke explicit knowledge. Tahap ini mencakup kegiatan publikasi atau artikulasi pengetahuan. Misalnya mewujudkan ide atau merangkum pengalaman menjadi sebuah konsep, gambar, diagram, grafik, dan pembuatan dokumen tertulis lainnya. Externalization di dalam perusahaan bisa dalam bentuk pembuatan business review atau project report. Yang ketiga yaitu combination, perpindahan dari explicit knowledge ke explicit knowledge lain. Combination dilakukan oleh perwakilan kelompok atau unit kerja dalam perusahaan dan bertujuan untuk mengintegrasikan dokumen-dokumen yang terpencar dan kurang selaras. Aktivitasnya meliputi menyusun, membandingkan, mengkategorikan dokumen-dokumen di perusahaan, lalu mengkombinasikannya menjadi pengetahuan eksplisit yang lebih kompleks dan sistematis. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sangat diperlukan di tahap ini. Yang keempat yaitu internalization, perpindahan dari explicit knowledge ke tacit knowledge. Pada tahap ini, pengetahuan eksplisit perusahaan dipelajari lagi untuk diaplikasikan dalam pekerjaan. Misalnya, dalam mengimplementasikan SOP perusahaan dan menjadikan SOP tersebut sebagai dasar karyawan dalam menjalankan proses bisnis perusahaan. Seiring berjalannya waktu, pengalaman menjalankan SOP tersebut bertambah dan tentu memberi pembelajaran tertentu. Di tahap ini disebut dengan internalization. Evaluasi dari karyawan tadi dapat kemudian disampaikan kepada karyawan lain. Tahap ini disebut juga dengan tahap socialization yang sudah dijelaskan pada poin pertama. Lalu berjalan ke tahap selanjutnya sampai berulang kembali ke tahap yang pertama seperti spiral. Sehingga tidak jarang model SECI sering disebut sebagai spiral of knowledge. Demikian Curious People, sudahkah perusahaan kalian menjalankan keempat tahapan tersebut? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami untuk mendapatkan pengetahuan lainnya. Sampai jumpa!